Halo teman-teman, kalian penasaran dengan alat yang saya bawa ini? Ini adalah alat memonitoring energi listrik ya, berdasarkan daya, di mana alat ini bisa mendeteksi daya yang terpakai di setiap lampu, berapa wattnya, yang berikutnya adalah berapa biaya pemakaiannya per kWh, lalu efektif mana, apakah LED yang saya bahas, atau CVL, atau lampu pijar. Kalau kalian penasaran dengan project ini, seperti ini ada ini. Nah, kalau kalian penasaran, kita akan unboxing. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel saya Laulo ILC. Jika kalian sampai ke durasi ini, berarti kalian lagi penasaran dengan project yang saya kerjakan kan? Nah, project ini adalah tentang monitoring. Jadi monitoring untuk saya akan membandingkan 3 buah lampu ya teman-teman. 3 buah lampu, dimana lampu ini terdiri dari lampu pijar, lampu CVL, kita kenal sebagai lampu CVL, dan lampu LED. Nah, dan manakah dari 3 lampu ini bukan membandingkan merek ya teman-teman. Sekali lagi bukan membandingkan merek, tetapi saya mengambil merek-merek yang banyak orang beli saja. Ya umumnya aja lah, dan saya pun tidak di-endorse oleh yang akan saya pakai praktek ini. Dan yang keempat, mungkin saya akan membandingkan mana yang lebih efisien ya antara 3 lampu ini, mulai dari terangnya, hematnya, dan pemakaian tegangan dayanya itu berapa. Nah, kalau kalian penasaran, kita pertama unboxing terlebih dahulu. Yang kedua adalah bedah skematik. Yang ketiga adalah bedah coding. Yang keempat adalah proses pencobaan. Nah, di sini nanti untuk yang skematik dan coding itu akan saya buat video terpisah. Jika video ini rame, saya akan buatkan untuk skemanya, dan terutama yang paling dicari-cari adalah kodenya beserta kalibrasi sensornya seperti apa. Kalau videonya rame, yang like rame, yang komen rame, saya akan buatkan. Nah, untuk saat ini kita akan unboxing alatnya apa saja, lalu kita akan coba seperti apa sih kinerjanya. Yang tadi di awal itu adalah cuplikannya ya teman-teman. Nah, ini akan kita bahas secara detailnya. Nah, oke, kita langsung mulai saja unboxing. Oke, pertama kali saya akan mengenalkan saya itu pakai sensor apa dan spesifikasinya apa, serta tipenya apa ya. Nah, kita akan langsung saja. Oke, di sini saya sedikit menggerakkan kamera saya teman-teman. Nah, di sini yang pertama saya itu menggunakan microcontrollernya adalah Arduino. Ini Arduino-nya itu adalah Arduino Uno R3 SMD ya, yang CH340. Saya pakainya ini, yang warna biru besar ini ya. Itu pakainya Arduino. Lalu yang berikutnya saya menggunakan sensor ACS. Ini sensornya teman-teman. Nah, ini ya. Ini namanya adalah sensor ACS 712. Nah, sensor ini sebetulnya ada yang lebih bagus lagi, namanya itu adalah GY712 ya. Dia lebih gede lagi bentuknya. Nah, mungkin ada gambarnya juga yang ada di sini nih, kalian bisa lihat. Nah, itu bedanya. Di sini ya oke, cenderung lebih sama lah untuk spesifikasinya, tapi lebih bagus yang GY712. Tapi di sini saya pakai ACS712 tipenya. Ini sensor arus ACS712 30 ampere ya, karena saya menggunakan yang 30 ampere. Nah, berikutnya di sini saya ini menggunakan sensor tegangan yang ini, kalau kalian lihat teman-teman ya, tipenya adalah ZMPT 101B. Nah, ini adalah sensor untuk tegangan AC. Bedakan sensor tegangan DC dan sensor tegangan AC ya teman-teman ya. Nah, yang saya pakai di sini ini adalah sensor tegangan AC. Jadi pakainya tipenya ZMPT 101B ya. Nah, ini sensornya ada 2, jadi sensor utamanya sensor arus dan sensor tegangan, microcontrollernya Arduino. Nah, lalu di bagian sini saya menggunakan ini adalah LCD. Saya pakai LCD ya. Ini tipenya itu 20x4. LCD 20x4 dengan I2C ya teman-teman ya. Nah, di sini ini ada I2C di bagian belakangnya. Di sini itu ada I2C-nya yang menjadi 4 kabel ya. Jadi kita tidak perlu menggunakan 16 pin di sini. Nah, lalu yang berikutnya saya menggunakan saklar. Nah, ini saklarnya saya pakai saklar 3 channel teman-teman. Ini jadi sekaligus kita bisa menyalakan 3 buah lampu dalam satu saklar ya. Nah, di sini saya pakai kabel untuk kabel tunggal saja. Saya pakai kabel tunggal itu yang 1 besi saja. Terus yang berikutnya ini ada 3 buah fitting. Ini yang namanya fitting. Kalau ini tadi saklar ya. Pakai 3 buah fitting, dimana di sini sudah saya beri tulisan fitting lampu 1 ini untuk lampu LED, lampu 2 untuk lampu CVL, lampu ketiga itu untuk lampu pijar. Dengan ini saya di sini menggunakan hub ya.
kabel hub ini ya biar rapi aja sih, ini loh yang warnanya hitam ini kabel hub namanya. Nah, untuk casingnya ini saya pakai full acrylic teman-teman. Nih kalau kalian lihat ya, ini pakai full acrylic. Kalau ketebalannya sih yang bagian bawah saya pakai yang 5 mili, kalau yang atas ini setengah mili. Jadi ini ya, ini sangat kecil, ini pakai setengah mili. Kalau yang bawah ini kan agak tebal nih, ini kelihatan ya, itu saya pakai yang 5 mili. Nah lalu di bagian belakangnya kurang lebih seperti ini. Oke ya, agak rumit lah, tapi saya usahakan untuk tetap rapi seperti ini. Nah ini I2C nya teman-teman. Oke, kalau kalian lihat di sini ada I2C. Nah ini I2C nya, ini kabelnya. Nah untuk skematiknya nanti akan saya bedah. Di bawah ini pakai TEDUS supaya kabelnya rapi dan saklarnya ini bisa, ini ya, saklarnya bisa tertempel dan nggak goyang. Oke, ini ada kabel Arduino, ini kabel power teman-teman. Ini kabel power ya, kabelnya ini itu berfungsi untuk nanti menancapkan listriknya, supaya listrik nanti bisa masuk ke sensor ini dan sensor ini, dan nggak mungkin juga listriknya langsung ke Arduino karena Arduino ini pakainya listrik DC ya, jadi listriknya beda. Makanya saya menggunakan untuk kabelnya itu, ini saya pakai kabel bawaannya ya, nanti kita masukkan adaptor. Nah ini untuk alatnya ya, kurang lebih seperti itu. Terus yang bagian bawah ini itu saya pakai apa ya namanya ya, ya yang penting dudukan pin lah, jadi dia itu biar nggak nyentuh di meja aja, jadi biar ada space-nya ini ya, kalau kalian lihat ya ada space-nya. Nah kurang lebih seperti itu untuk rangkaiannya ya. Tampak atasnya mungkin seperti ini ya, cukup simple. Nah terus yang berikutnya saya pakai 3 buah lampu. Di sini saya pakai Philips, ini yang CVL ya teman-teman ya, lampu CVL 5 watt. Oke, ini pakai yang 5 watt punyanya Philips. Dan satu lagi pesan ya, saya nggak di endorse dan saya juga bukan membandingkan merek, tetapi saya hanya pakai Philips yang banyak orang bilang Philips bagus ya, jadi saya pakai CVL nya Philips 5 watt. Lalu di tengah sini saya pakai punyanya Piolin, ini lampu DOP ya. DOP itu lampu yang warnanya kuning teman-teman, ini juga 5 watt sama, jadi biar fair ya, 5 watt 5 watt. Lalu di sini saya pakai LED-nya miliknya Inlight. Nah, Inlight ini juga sama 5 watt. Kalau saya nanti beli Philips juga kan nggak enak ya, jadi biar 3 merek yang berbeda. Nah, sama-sama 5 watt ya teman-teman ya. Nah, kita akan bandingkan terang mana 5 watt ini dan lebih hemat mana listriknya. Nah, itu yang nanti kita akan nilai 3 buah lampu ini. Oke. Saklar satu itu pakainya LED, saya pasang di sini. Oke. Terus yang berikutnya ini adalah CVL ya, di saklar kedua ini adalah lampu CVL. Oke, kita pasang terlebih dahulu, sama-sama 5 watt ya. Oke, terus yang berikutnya adalah lampu pijar, atau kalau saya kenal ini lampu bolep ya, lampu warna kuning itu, yang untuk buat kandang-kandang supaya lebih hangat ya. Memang ini itu kalau dipakai panas ya. Nah ini kurang lebih seperti ini teman-teman. Oke, alatnya ya. Nah di sini nanti ada tampilan LCD yang akan saya tampilkan juga, kalian jangan khawatir. Oke, ini saya singkirkan terlebih dahulu kardusnya. Oke, langkah yang pertama adalah kita akan bandingkan nih teman-teman ya. Nah ini nyalanya nanti kalian bisa bandingkan. Saya mungkin akan membuat 2 eksperimen saat lampu ini nyala pakai lighting, dan lighting nanti akan saya matikan. Oke, langkah pertama kita masukkan terlebih dahulu power Arduino ya. Jadi di sini saya pakai adaptor ini 2 ampere. Oke, adaptor 2 ampere untuk Arduino saya masukkan seperti ini. Nah saya tancap ke listrik ya. Ini saya sudah bawa roll, kita tancapkan. Oke, ini subscribe Lolo ILC monitoring daya pemakaian lampu, ini awalnya ya. Oke, di sini menunjukkan untuk awalannya voltnya atau voltasenya masih tidak ada tulisan, arus 0, beban atau wattnya 0 watt, terus rupiahnya juga 0. Karena apa? Karena listrik yang ada di sini itu belum kita tancapkan, listrik yang ada di sini ya. Nah, dan kalian hati-hati jika pembuatan alat seperti ini, karena memang ini semua full menggunakan listrik AC teman-teman ya. Jadi harap hati-hati karena memang listrik ini tajam banget, kalau nyetrum ya kesetrum beneran, sakitnya ya sakit. Oke, ini saya bentukkan seperti ini biar teman-teman bisa tahu. Ini saya masukkan teman-teman. Oke. Ya, di sini kalian bisa lihat ya teman-teman ya, untuk voltasenya sudah terdeteksi 220 volt, 23 ya, maklumlah listrik PLN ya. Nah langkah yang pertama saya akan menyalakan lampunya untuk lampu LED.
Atau kita mulai dari sini dulu aja wis ya, dari lampu pijar. Oke, di sini untuk voltase masih 220. Oke, kita nyalakan di saklar ketiga ya teman-teman ya. Nah, oke, lampu pijar ini menyala, warnanya kuning nih. Oke, kalau tampak di kamera mungkin agak putih ya, karena kena apa. Nah, ini nyalanya seperti ini teman-teman. Nah, untuk daya yang dikeluarkan adalah 0,42 ampere. Dengan beban dayanya itu adalah 9,78 watt. Dengan biaya kalau kita pakai lampu ini adalah sekitar 13 sampai 14 kilowatt per hours ya. KWH per KWH nya itu 14 rupiah per KWH nya per lampu ya, warna kuning. Nah, kalau di boxnya tulisannya kan berapa tadi, 5 watt ya, kok jadi 10 watt ya? Jadi bebannya pun juga besar. Maka dari itu lampu ini menghasilkan panas itu karena panas loh. Nah, itu karena memang wattnya dia cukup besar ya. Lalu kita akan matikan ini lampunya pijar dan kita akan cek. Oke, daya sudah ke restart lagi ya, arus juga ke restart, beban juga sudah, biaya juga sudah. Nah, selanjutnya kita nyalakan untuk lampu yang CVL ini teman-teman, yang CVL ya. Nah, untuk lampu CVL ya terangnya seperti ini teman-teman. Oke, terang seperti ini. Nah, 0,21 ampere, sorry, dengan beban lampu adalah 4,6 watt. Berarti ya mirip lah ya, dengan spesifikasinya adalah 5 watt. Dan biaya pemakaiannya itu di angka sekitar 6 sampai 7 saja ya, 7 rupiah ya, 6 sampai 7 rupiah dengan daya 5 watt dengan penggunaan ampere adalah 0,21 ampere. Untuk terangnya seperti ini teman-teman. Ya, nanti kita akan coba ya seberapa sih sebenarnya terangnya. Nah, tanpa menggunakan lighting ya. Ini masih pakai lighting teman-teman ya. Ada 2 lighting di sini masih pakai lighting, jadi nyalanya seperti ini. Dan nanti kita akan bandingkan kalau tanpa lighting gimana. Oke, kita matikan terlebih dahulu dan kita lihat. Oke, sudah reset kembali dengan penggunaan 2. Dan hati-hati ini jangan tersentuh karena ini semua listrik AC teman-teman ya. Listrik AC, listrik PLN, jadi harap berhati-hati. Yang berikutnya adalah lampu LED. Yang sekarang ini banyak dipakai orang adalah lampu LED ya. Nah, lampu LED untuk nyala terangnya kalau ada ya seperti ini ya, karena ini kena lighting ya. Nah, untuk dayanya seberapa nih, kelihatan nggak ya? Oke, untuk dayanya adalah 0,24 ampere atau sekitar 4 sampai 5 wattan ya. 4 ya, sama kayak lampu yang CVL. Biaya pemakaiannya pun juga sama, sekitar 6 sampai 7 kilowatt per hour atau KWH per KWH nya itu sekitar 6 rupiah ya. Nah, tetapi perbedaannya apa teman-teman? Kalau di sini itu jauh lebih terang ya daripada ini. Lihat nih, loh, ini segini, ini segini. Kalau lampu pijar segini. Oke, ya ini sudah gelap ya, tanpa lighting sedikit pun. Nah, ini gelap. Oke, kita nyalakan untuk yang lampu pijar. Oke, kurang lebih kalau dari sekeliling area lampu pijar seperti ini ya. Oke, terus kita ubah dia menjadi lampu seperti ini ya, lebih redup ya teman-teman ya. Kelihatan ya, ini tanpa lighting ya. Oke, lebih redup di sini ya, seperti inilah kalau suasana sekitarnya. Nah, kita matikan, kita coba yang ini. Nah, kalau yang ini lebih terang ya teman-teman ya. Nah, ini oke, kita coba tes ini. Nah, ini kalau sekitarnya seperti ini. Oke, ya. Nah, kita matikan, kita coba lagi. Oke, ini segini ya. Oke, kita coba lagi. Oke, segini ya. Kita coba lagi untuk testing perbandingan. Oke, kita matikan lagi. Oke, ini ya. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini, dan ini untuk monitoring dayanya. Oke, lighting kembali hidup. Nah, untuk teman-teman semuanya, jadi kesimpulannya dengan menggunakan alat ini yang saya buat ini, itu adalah satu, LED dengan lampu CVL, kita nggak nyebut merek ya. LED dengan lampu CVL ini adalah sama-sama 5 watt, sama-sama dayanya itu terpakai juga 5 watt, sekitar 4,60 watt ya tadi ya. Nah, lalu untuk listrik
arusnya itu dia memakai sekitar 0,21 ampere, sekitar 0,21 sampai 25 ampere ya. Dengan rata-rata per kWh-nya itu biayanya adalah Rp6. Nah, pertanyaannya adalah kalau dari segi terangnya itu berarti dia lebih terang yang lampu LED dengan daya yang sama, biaya yang sama, lebih terang LED dibanding dengan lampu yang CVL. Nah, kalau dibanding dengan lampu pijar, dibandingkan dengan lampu pijar ya, lampu pijar ini lebih boros arusnya, lebih panas juga jika dipakai, dan yang lainnya sih ya cuman anget ya. Yang ini memang panas banget di kacanya, kalian bisa cek sendiri. Nah, jadi dalam masalah ini berarti jika kalian ingin menggunakan daya yang hemat, kalian bisa pilih antara CVL atau LED. Jika kalian ingin yang terang dengan daya yang rendah tapi terang, kuncinya ada di LED. Nah, jika penggunaan bolam atau lampu pijar yang warna kuning ini biasanya cenderung sudah tidak dipakai lagi di rumah-rumah, hanya dipakai untuk sebagai hiasan-hiasan, misalkan di kafe. Makanya orang sekarang jarang pakai lampu pijar dan lebih banyak menggunakan lampu LED atau CVL yang modelnya untir atau yang bentuk U gini panjang ya, yang kayak garpu gitu. Nah, itu. Nah, sampai di sini teman-teman, adakah yang ingin ditanyakan? Jika kalian ingin bertanya, Kak, itu cara buatnya gimana sih? Saya ada proyek seperti ini dan sebagainya macamnya. Nah, kalian bisa follow, subscribe channel saya di Laulo ILC atau follow Instagram saya di Lauren Adis. Kalau yang like video ini banyak, saya akan buatkan untuk skematiknya pembuatan seperti apa, lalu akan saya bagikan untuk kalian semua codingnya secara gratis. Kalian bisa pakai dan gunakanlah sendiri ya, seperti itu. Sampai di sini dulu untuk kita semua dalam pertemuan membahas monitoring listrik ini ya, dengan alat yang ada. Seperti itulah kurang lebih yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya, and sampai jumpa lagi di tutorial berikutnya bersama saya Mr. Lau, and see you, bye.